Aku bukan menikah karena cinta, tapi karena utang ibuku 200 juta. Pria yang kunikahi dingin, berbahaya, dan penuh rahasia. Aku pikir aku hanya istri bayaran, sampai hari aku diculik dan dia datang menyelamatkanku. Dan saat itu aku sadar, aku sudah jatuh cinta pada pria yang seharusnya tidak boleh kucintai. Namaku Aluna. Dan hari itu, hidupku resmi tidak lagi menjadi milikku. 200 juta, nah. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Suara ibu bergetar di ruang tamu yang sunyi. Tangannya gemetar saat memegang kertas perjanjian utang. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Aku hanya bisa menatap angka di atas kertas itu. 200 juta. Jumlah yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Apa yang sebenarnya ibu lakukan sampai berutang sebesar ini? Tanyaku pelan. Ibu menunduk. Tidak menjawab. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Ketukan keras di pintu membuat jantungku hampir berhenti. Tok, tok, tok. 3 pria berpakaian hitam berdiri di depan rumah kami. Wajah mereka dingin. Salah satunya melangkah masuk tanpa permisi. Waktu ibu kalian sudah habis, katanya datar. Kalau tidak ada pembayaran, rumah ini kami sita. Tubuh ibu langsung lemas. Aku refleks memegang tangannya. Saat itulah aku melihatnya. Seorang pria berdiri di belakang mereka. Tinggi. Wibawanya berbeda. Tatapannya tajam tapi tenang. Bukan seperti penagih utang biasa. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku bisa melunasi utang ibumu. Semua orang terdiam. Dengan satu syarat, lanjutnya. Aku menelan ludah. Kamu menikah denganku. Ruangan terasa seperti membeku. Aku menatap pria asing itu. Jantungku berdebar tak karuan. Aku bahkan tidak tahu namanya. Tidak tahu siapa dia. Tidak tahu hidup seperti apa yang akan kuterima. Tapi saat kulihat ibu menangis di hadapanku, aku sadar satu hal. Aku tidak punya pilihan. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku duduk kaku di dalam mobil mewah itu. Jalanan kota terlihat mahal, bersih dan asing. Sama asingnya dengan pria yang duduk di sebelahku. Sejak aku mengangguk menerima tawarannya, semuanya terjadi terlalu cepat. Namanya Raka Pradipta. Itu yang kudengar dari salah satu pria pengawalnya. Pria itu tidak banyak bicara. Tatapannya selalu lurus ke depan. Rahangnya tegas. Wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Seolah pernikahan ini hanyalah transaksi biasa baginya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Bukan kantor, bukan rumah, sebuah notaris. Apa ini? Tanyaku pelan. Raka menoleh sebentar. Kesepakatan. Di dalam ruangan dingin itu, sebuah map tebal diletakkan di depanku. Kontrak. Tanganku gemetar saat membacanya. Isi kontrak itu bukan tentang cinta. Bukan tentang rumah tangga. Tapi tentang aturan. Pernikahan berlangsung minimal 1 tahun. Aku tidak boleh pergi tanpa izinnya. Identitas pernikahan ini dirahasiakan. Aku harus tinggal bersamanya. Tidak boleh jatuh cinta. Kalimat terakhir itu membuat dadaku terasa aneh. Tidak boleh jatuh cinta. Kenapa? Tanyaku pelan. Raka menatapku datar. Karena pernikahan ini bukan tentang perasaan. Aku terdiam. Setelah 1 tahun kamu bebas. Utang ibumu lunas. Hidupmu kembali milikmu. Lanjutnya dingin. Bebas. Seharusnya itu terdengar menenangkan. Tapi entah kenapa, hatiku justru terasa semakin sesak. Pulpen ada di tanganku. Kontrak di depanku. Masa depanku hilang dalam satu tanda tangan. Tanganku bergetar saat akhirnya aku menulis namaku di sana. Aluna. Sejak detik itu, aku bukan lagi hanya anak seorang ibu berutang. Dia adalah istri seorang pria asing. Dengan pernikahan tanpa cinta. Dan yang tidak ku tahu saat itu, kontrak itu akan jauh lebih rumit daripada sekadar tanda tangan. Gerbang besi itu terbuka perlahan. Aku menatap rumah besar di depanku dengan perasaan campur aduk. Bukan rumah, lebih tepatnya, istana yang terasa seperti benteng. Tinggi, sepi, terlalu megah untukku. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang pria berseragam rapi langsung membukakan pintu. Selamat datang, Nyonya. Kata itu membuat dadaku sesak. Nyonya, aku bahkan belum siap mendengar sebutan itu. Raka turun lebih dulu tanpa menoleh. Langkahnya tenang, seolah ini hanya hari biasa baginya. Sementara aku berdiri di belakangnya, menggenggam tas kecilku seperti anak hilang. Di dalam rumah suasananya dingin. Bukan karena ASI, tapi karena tidak ada kehangatan sama sekali. Seorang wanita parubaya mendekat dan sedikit membungkuk. Saya Sari, kepala asisten rumah ini. Semua kebutuhan Anda akan saya siapkan. Aku mengangguk pelan. Raka akhirnya berbicara. Suaranya datar seperti biasa. Kamar sebelah kanan lorong itu kamarmu. Kamar kamu? Tanyaku tanpa sadar. Iya, jawabnya singkat. Kita tidak satu kamar.
Aku terdiam. Harusnya aku lega. Tapi anehnya, ada rasa kosong yang justru muncul. Raka menatapku sebentar lalu berkata pelan namun tegas, "Jangan keluar rumah tanpa izin. Jangan percaya siapapun di sini selain aku dan Bu Sari." Aku menelan ludah. Kenapa? Tatapannya mengeras. Karena dunia di sekitarku tidak seaman yang kamu bayangkan. Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri sendiri di tengah rumah besar yang terasa semakin sunyi. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar asing ini. Aku sudah menikah. Aku sudah tinggal di rumah suamiku. Tapi aku justru merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Dan entah kenapa, aku mulai sadar. Pernikahan ini bukan hanya tentang utang. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang belum ku ketahui. Pagi itu aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Aku bangkit dan membukanya. Bu Sari berdiri di sana dengan wajah tenang. "Pak Raka minta Anda sarapan bersamanya," katanya sopan. Aku terdiam sejenak. Sejak semalam aku bahkan belum melihatnya lagi. Ruang makan itu luas. Terlalu luas untuk hanya 2 orang. Raka sudah duduk di ujung meja, membuka tablet, ekspresinya tetap datar seperti biasa. Aku duduk perlahan di seberangnya. Sunyi. Hanya suara sendok dan napasku sendiri yang terasa terlalu keras. "Mulai hari ini kamu ikut aturan rumah ini," ucapnya tanpa menatapku. Aku mengangkat wajah. Pertama, tidak ada media sosial dengan nama aslimu. Kedua, tidak menerima telepon dari siapapun tanpa sepengetahuanku. Ketiga, tidak keluar rumah sendirian. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa semuanya harus dikontrol? Baru kali ini Raka mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak marah, tapi tajam. "Karena kamu sekarang milikku." Jantungku seperti berhenti sepersekian detik. Aku bukan benda. Aku bukan barang, tapi dari cara ia mengucapkannya, seolah aku memang sesuatu yang harus dijaga atau disembunyikan. "Apa sebenarnya pekerjaanmu?" tanyaku akhirnya, suaraku lebih pelan dari niatku. Raka terdiam sesaat. "Pekerjaan yang membuatmu tidak akan aman jika orang tahu kamu istriku." Jawaban itu justru membuat dadaku semakin sesak. Sore itu, aku berdiri di dekat jendela lantai 2, menatap halaman depan yang luas dan sepi. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, indah, mewah, tapi tetap terkurung. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. 2 pria berdiri di luar pagar, memperhatikan rumah ini terlalu lama. Tatapan mereka tidak seperti orang biasa. Aku mundur pelan, jantungku mulai berdebar tidak nyaman. Mungkin Raka tidak berlebihan. Mungkin aku benar-benar sudah masuk ke dunia yang berbahaya. Dan mungkin pernikahan ini bukan sekadar soal utang. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di kamar, mencoba membaca buku yang bahkan tidak benar-benar kubaca. Pikiranku masih tertinggal pada 2 pria di luar pagar siang tadi. Perasaan tidak enak itu belum hilang. Tiba-tiba, lampu taman di luar kamar berkedip sekali. Lalu padam. Aku menoleh ke arah jendela. Gelap! Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Entah kenapa dadaku terasa semakin sempit. Aku berdiri pelan dan melangkah mendekat ke jendela. Tiraiku tarik sedikit. Dan saat itulah, aku melihat bayangan seseorang berdiri dekat gerbang. Jantungku langsung berdegup keras. Bukan bayangan pohon, bukan bayangan hujan. Itu manusia. Aku mundur 1 langkah. Tanganku gemetar. Tanpa sadar, aku mengambil ponsel dan menekan 1 nama di layar. "Raka!" Nada sambung berdering sekali, 2 kali. "Ada apa?" Suaranya terdengar datar, tapi lebih dalam dari biasanya. Aku." Suaraku hampir tak keluar. "Ada seseorang di luar pagar." Hening sepersekian detik. "Masuk kamar. Kunci pintu. Jangan kemana-mana," katanya cepat. Aku baru saja mengunci pintu kamar saat suara mobil terdengar dari bawah. Tidak lama kemudian langkah kaki cepat terdengar di lorong. Pintu kamarku terbuka. Raka berdiri di sana. Tatapannya jauh lebih dingin dari biasanya. Rahangnya mengeras. "Kamu lihat siapa?" Tanyanya pelan, tapi ada tekanan di suaranya. Aku menggeleng. "Gelap. Aku cuma lihat bayangan." Raka menatap ke arah jendela, lalu kembali padaku. "Mulai malam ini," katanya tegas, "kamu tidak boleh dekat jendela setelah maghrib." Aku menatapnya, jantung masih berdebar. "Raka, siapa mereka?" Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Orang-orang yang tidak ingin aku hidup tenang." Kalimat itu membuat tubuhku merinding. Saat itu aku sadar satu hal yang mengerikan. Aku tidak hanya menikah dengan pria asing. Aku menikah dengan pria yang hidupnya penuh ancaman. Dan sekarang,
Aku mungkin sudah ikut menjadi target. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Penjaga ditambah. Gerbang dijaga 24 jam. Bahkan setiap sudut rumah kini seperti diawasi. Dan Raka, ia jadi lebih sering ada di rumah. Pagi itu, aku baru saja turun ke dapur ketika kulihat dia duduk di meja makan. Tanpa tablet, tanpa ponsel, hanya secangkir kopi di depannya. Bu Sari menatapku seolah memberi isyarat agar aku duduk. Aku ragu, tapi tetap melangkah. Sunyi lagi. Seperti biasa. Tidurmu cukup? Tanya Raka tiba-tiba. Aku tertegun. Ia bertanya padaku. Cukup, jawabku pelan. Ia mengangguk kecil. Bagus. Hanya satu kata. Tapi entah kenapa, jantungku terasa aneh. Setelah sarapan, aku memberanikan diri bertanya. Kalau, aku hanya ingin jalan sebentar ke halaman depan. Boleh? Raka menatapku. Bukan marah, bukan dingin, tapi seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Aku temani, katanya akhirnya. Aku terdiam. Kami berjalan berdampingan di halaman luas itu. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan. Tapi jarak kami terlalu dekat untuk dua orang yang menikah tanpa cinta. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Rambutku tersibak menutupi wajah. Tanpa berpikir, Raka mengangkat tangannya dan menyibakkan rambutku perlahan. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat napasku tersendat. Raka seolah sadar apa yang baru saja ia lakukan. Tangannya langsung turun. Wajahnya kembali datar. Kembali ke dalam, katanya singkat. Aku mengangguk, jantungku masih belum tenang. Malamnya, aku baru sadar sesuatu. Sejak Raka mulai sering ada di dekatku, aku tidak lagi merasa takut sebelumnya. Justru sebaliknya, aku merasa aman. Dan itu yang paling menakutkan. Karena jika aku mulai merasa nyaman, itu berarti hatiku perlahan mulai melupakan satu aturan terpenting dalam kontrak. Tidak boleh jatuh cinta. Hari itu Bu Sari mengajakku ke taman belakang. Sudah lama sekali Nyonya tidak menghirup udara luar, katanya lembut. Aku mengangguk. Duduk di bangku kayu, membiarkan angin menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sedikit normal. Sampai suara itu datang. Aluna? Aku menoleh cepat. Seorang pria berdiri tak jauh dari pagar taman. Wajahnya familiar. Terlalu familiar. Dimas, gumamku tak percaya. Teman lamaku. Satu-satunya orang yang dulu pernah tahu semua mimpiku. Aku sudah lama mencarimu, katanya pelan. Kamu tiba-tiba hilang begitu saja. Jantungku berdegup tak karuan. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Aku baik-baik saja, jawabku canggung. Dimas melangkah lebih dekat. Kamu kelihatan tidak bahagia. Kalimat itu menusuk terlalu tepat. Sebelum sempat ku jawab, suara lain menyela. Dingin, rendah, tegas. Menjauh darinya. Aku menoleh. Raka berdiri beberapa meter di belakangku. Tatapannya bukan sekadar tidak suka. Itu tatapan seseorang yang merasa wilayahnya dilanggar. Dimas menatap Raka, lalu kembali padaku. Dia siapa? Istriku, jawab Raka lebih cepat dariku. Satu kata itu jatuh berat di udara. Dimas terdiam. Aku juga. Raka melangkah mendekat dan berdiri tepat di sampingku. Terlalu dekat, terlalu protektif. Kamu tidak seharusnya berada di sini, kata Raka pada Dimas. Suaranya tenang tapi mengandung ancaman. Dimas menatapku sekali lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya mundur. Setelah pria itu pergi, suasana berubah sunyi. Raka masih berdiri di sampingku. Kamu kenal dia, katanya datar. Teman lama, jawabku jujur. Tatapannya mengeras. Mulai sekarang, tidak ada siapapun dari masa lalumu yang boleh mendekat. Aku mengernyit. Kenapa kamu marah? Raka menatapku lama. Terlalu lama. Aku tidak marah, katanya akhirnya. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Saat ia pergi meninggalkanku sendirian di taman, aku baru menyadari satu hal yang membuat dadaku bergetar. Raka tidak marah karena bahaya. Raka marah karena cemburu. Dan itu berarti perasaan yang seharusnya tidak ada mulai tumbuh di antara kami. Sejak kejadian di taman, suasana di antara kami berubah. Raka tidak lagi sekaku dulu, ia masih dingin, tapi lebih sering berada di dekatku. Pagi itu aku turun ke dapur dengan kepala sedikit pusing. Mungkin karena kurang tidur. Mungkin karena terlalu banyak pikiran. Bu Sari menatapku khawatir. Nyonya pucat sekali, saya buatkan teh hangat dulu. Aku mengangguk, tapi langkahku goyah. Pandangan sedikit berkunang. Tangan kuat langsung menahan bahuku sebelum tubuhku benar-benar kehilangan keseimbangan. Raka, ada apa? Tanyanya rendah. Aku tidak apa-apa, jawabku refleks, meski jelas itu bohong. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik kursi dan memintaku duduk. Lalu, dengan gerakan tenang, ia menyentuh punggung tangannya ke keningku.
Demam, katanya singkat. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat jantungku berdetak tak karuan. Aku panggil dokter, lanjutnya. Tidak perlu, aku cepat menggeleng. Cuman capek. Raka menatapku lama, tatapan yang tidak bisa kubaca. Aku tidak membayar 200 juta hanya untuk membiarkanmu sakit, katanya datar. Kalimat itu aneh, seharusnya terdengar dingin. Tapi entah kenapa, justru terdengar seperti bentuk kepedulian yang canggung. Siang itu, aku menemukan semangkuk sup hangat di meja kamar. Dan segelas obat. Busari tersenyum kecil. Perintah Pak Raka. Aku menatap mangkuk itu lama. Untuk pria yang katanya tidak ingin ada perasaan. Perhatiannya justru terlalu nyata. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon. Angin malam dingin menyentuh kulitku. Tanpa sadar, aku memeluk diri sendiri. Langkah pelan terdengar di belakangku. Raka berdiri tak jauh. Kamu kedinginan, katanya. Lalu, ia meletakkan selimut tipis di bahuku. Tidak ada sentuhan lama. Tidak ada kata romantis. Tapi saat itu aku sadar satu hal yang membuatku takut. Bukan Raka yang mulai berubah. Tapi aku. Karena untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku berharap ia akan duduk lebih lama di sini bersamaku. Hari itu hujan turun sejak pagi. Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka belum terlihat sejak subuh. Busari bilang, ia pergi keluar kota untuk urusan penting. Aku mengangguk saja, meski entah kenapa, ada rasa aneh di dadaku. Karena sejak ia mulai sering berada di dekatku, aku justru merasa kehilangan saat ia tidak ada. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan lemari kecil di ruang kerja yang jarang dipakai. Ruangan itu selalu terkunci, tapi hari itu pintunya sedikit terbuka. Entah kenapa kakiku melangkah masuk, debu tipis menempel di rak. Ruangan itu sederhana, tidak seperti bagian rumah lainnya. Di sudut meja, aku melihat sebuah bingkai foto yang terbalik. Tanganku ragu, tapi tetap membaliknya. Foto seorang anak laki-laki kecil, memeluk seorang wanita. Wajah anak itu, Raka, tapi bukan Raka yang dingin dan tenang seperti sekarang. Di foto itu ia tersenyum, polos, hangat. Di belakang foto ada tulisan tangan kecil. Untuk Mama, aku janji akan selalu jaga Mama. Dadaku langsung terasa sesak. Di bawah foto itu, ada map coklat tua. Terbuka sebagian. Aku tidak berniat mengintip, tapi satu kalimat di kertas teratas membuatku terpaku. Korban. Perempuan usia 32 tahun. Meninggal dunia akibat kekerasan. Tanganku gemetar. Aku tidak membaca lebih jauh. Tidak sanggup, tapi aku sudah mengerti. Raka tidak tumbuh menjadi pria dingin karena pilihan. Ia menjadi seperti itu karena hidup memaksanya. Malamnya Raka akhirnya pulang. Aku menemukannya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya menyala sedikit. Wajahnya lelah. Jauh lebih lelah dari biasanya. Tanpa sadar aku mendekat. Raka, ia mengangkat wajah. Sedikit terkejut melihatku di sana. Ada apa? Aku ragu. Tapi akhirnya berkata pelan. Aku masuk ke ruang kerjamu hari ini. Ekspresinya langsung berubah. Bukan marah, tapi waspada. Aku melihat fotonya, lanjutku pelan. Dan aku minta maaf. Hening. Lama. Raka menunduk, rahangnya mengeras. Kamu tidak seharusnya tahu itu. Tapi sekarang aku tahu, kataku lirih. Dan sekarang aku mengerti, kenapa kamu membangun dinding setinggi itu. Raka tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan dingin, bukan marah, melainkan luka yang belum pernah sembuh. Dan saat itu aku sadar, aku tidak lagi hanya takut padanya. Aku mulai peduli padanya. Terlalu dalam. Sejak malam itu, suasana di antara kami menjadi berbeda. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada jarak yang terlalu dingin. Tapi juga belum ada kata yang benar-benar diucapkan. Seperti dua orang yang sama-sama takut melangkah terlalu jauh. Pagi itu, aku menemukan Raka di dapur. Ia berdiri sendiri, menuang kopi seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku memberanikan diri mendekat. Kamu belum tidur? Tanyaku pelan. Raka menoleh. Sedikit terkejut tapi tidak menjauh. Sedikit. Aku ragu sejenak lalu berkata, tentang kemarin, aku tidak berniat melanggar privasimu. Ia menatapku cukup lama. Lalu untuk pertama kalinya ia berkata tanpa nada dingin, aku tidak pernah ingin kamu tahu tentang itu. Kenapa? Raka terdiam beberapa detik, seolah memilih kata. Karena orang yang tahu masa laluku biasanya menjauh. Kalimat itu sederhana, tapi sakitnya terasa jelas. Aku menggeleng pelan. Aku tidak menjauh. Raka menatapku lagi. Kali ini berbeda. Tidak waspada.
tidak kaku, hanya lelah. Aku tidak pandai bicara, katanya pelan. Dan aku juga tidak pandai mempercayai orang. Ku menelan ludah. Tapi kamu mempercayaiku cukup untuk membawaku ke hidupmu. Ia terdiam. Di antara kami ada jarak sangat dekat. Terlalu dekat untuk dua orang yang katanya tidak boleh jatuh cinta. Kenapa aku? Tanyaku akhirnya. Raka menatapku lurus. Karena kamu tidak melihatku seperti orang lain melihatku. Dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat pria dingin yang membeliku dengan 200 juta. Aku melihat seorang pria yang sendirian terlalu lama. Dan saat itu aku sadar sesuatu yang menakutkan. Bukan hanya aku yang mulai terikat. Raka juga mulai membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Masalahnya satu. Semakin dekat kami melangkah, semakin besar risiko kami sama-sama terluka. Hari itu Raka pergi lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, sejak membuka mata, dadaku terasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Bu Sari mencoba menenangkanku. Mungkin Nyonya hanya terlalu banyak pikiran. Aku mengangguk, tapi rasa gelisah itu tidak pergi. Siang hari, aku duduk di ruang tengah, membaca tanpa benar-benar membaca. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah gerbang. Brak! Aku tersentak. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti orang berdebat. Suara asing, kasar. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku berdiri dan melangkah mendekat ke arah jendela, menyingkap tirai sedikit. Dan saat itulah aku melihatnya. 3 pria berdiri di depan pagar. Wajah mereka tidak ramah. Salah satunya menunjuk ke arah rumah. Ada istrinya Raka di sini, teriaknya. Tubuhku langsung membeku. Bagaimana mereka tahu? Aku mundur perlahan, tangan gemetar meraih ponsel. Jari-jariku hampir salah menekan layar. Raka, nada sambung. Sekali, 2 kali. Aluna, suaranya terdengar di ujung sana. Ada orang datang, bisikku panik. Mereka nyari aku. Hening sepersekian detik. Lalu suara Raka berubah. Tidak lagi tenang. Masuk kamar. Kunci pintu. Jangan keluar apapun yang kamu dengar. Raka, aku takut. Aku dalam perjalanan, katanya cepat. Tunggu aku. Telepon terputus. Beberapa detik kemudian suara bentakan terdengar dari luar. Suara benda dipukul. Suara kaca dilempar. Aku memeluk lutut di sudut kamar. Mencoba menahan napas yang semakin kacau. Ini bukan lagi perasaan tidak aman. Ini nyata. Pintu kamar tiba-tiba digedor dari luar. Tok, tok, tok. Bukan seperti ketukan Bu Sari. Aku membeku. Buka pintunya! Suara pria asing terdengar dari balik pintu. Air mataku langsung jatuh. Saat itu aku sadar sepenuhnya. Aku bukan hanya istri kontrak. Aku adalah titik terlemah dalam hidup Raka. Dan jika sesuatu terjadi padaku, itu akan menjadi cara termudah untuk menghancurkannya. Dan di antara ketakutan itu, ada satu hal lain yang lebih menakutkan. Aku tidak ingin mati. Bukan hanya karena takut, tapi karena aku belum siap kehilangan Raka. Pintu kamar masih bergetar karena gedoran dari luar. Buka, kami cuma mau bicara. Suara pria itu terdengar semakin kasar. Tubuhku gemetar, air mata tak berhenti jatuh. Aku mundur hingga punggungku menempel ke lemari, napas terasa sesak. Tiba-tiba, suara decitan ban mobil terdengar keras dari luar, disusul suara pintu mobil dibanting. Langkah kaki cepat. Langkah yang berbeda, tegas, berat. Lalu suara yang sangat kukenal. Lepasin tangan kalian dari rumah ini. Suara Raka, nada suaranya dingin, tapi penuh amarah yang mengerikan. Dari balik pintu aku mendengar keributan. Suara peringatan, suara orang terjatuh, suara langkah mundur ketakutan. Beberapa menit terasa seperti seumur hidup. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan pelan kali ini. Aluna, ini aku. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sosok Raka berdiri tepat di depanku. Napasnya masih berat. Rahangnya mengeras. Ada luka kecil di sudut bibirnya. Matanya langsung mencari wajahku. Kamu kenapa? Tanyanya pelan, tapi sorot matanya panik. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tak keluar. Tubuhku yang sejak tadi menahan ketakutan akhirnya menyerah. Tanpa sadar, aku melangkah maju dan memeluknya. Pelukan itu terjadi begitu saja. Aku merasakan tubuhnya kaku sesaat, seperti dia juga terkejut. Namun beberapa detik kemudian, tangannya terangkat dan membalas pelukanku. Bukan pelukan keras, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Maaf, bisikku di dadanya. Aku lemah. Raka menggeleng pelan. Suaranya rendah, nyaris bergetar. Kamu tidak lemah. Kamu cuma sendirian terlalu lama. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku tidak merasa seperti korban. Tidak merasa seperti barang tukar. Aku merasa seperti seseorang yang benar-benar dijaga. Pelukan itu akhirnya terlepas perlahan.
Raka menatapku, lama, terlalu lama. Seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia menahannya. Aku akan pastikan tidak ada siapapun yang menyentuhmu lagi, katanya akhirnya. Selama kamu di sini, kamu tanggung jawabku. Dan entah kenapa, kalimat itu tidak terdengar seperti kewajiban, tapi seperti janji. Sejak kejadian kemarin, Raka menjadi jauh lebih protektif. Ia meminta 2 orang tambahan berjaga di sekitar rumah. Ponselku selalu harus aktif. Dan setiap kalinya pergi, selalu ada pesan singkat masuk. Aku sudah di kantor. Aku masih di rapat. Jangan keluar tanpa Bu Sari. Perhatiannya terasa hangat, namun juga membuat dadaku aneh, terlalu dalam. Pagi itu, aku memutuskan mengantarkan makanan ke kantornya. Bukan karena diminta. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Gedung itu besar, dingin dan terlalu mewah untukku. Resepsionis tersenyum ramah. Ibu Aluna, silakan langsung ke lantai atas. Jantungku berdebar saat pintu lift terbuka. Namun langkahku terhenti saat melihat pemandangan itu. Seorang wanita berdiri di depan meja Raka. Cantik, elegan, percaya diri. Gaun mahal. Rambut rapi. Parfum mahal yang bahkan tercium dari jauh. Dan yang paling menyakitkan, cara dia menatap Raka. Bukan tatapan asing. Bukan tatapan rekan kerja. Itu tatapan seseorang yang pernah sangat dekat. Raka berdiri di depannya. Wajahnya datar tapi jelas tidak asing. Aku cuma mau bicara sebentar. Suara wanita itu terdengar lembut. Setelah sekian lama, kamu bahkan tidak pernah menghubungiku. Raka menghela napas. Apa yang kamu mau, Livia? Nama itu seperti jarum menusuk dadaku. Livia. Wanita itu tersenyum tipis. Aku cuma ingin tahu, istrimu itu seperti apa. Langkahku tanpa sadar berhenti di ambang pintu. Livia menoleh. Dan menatapku langsung. Tatapannya menilai, mengukur, sedikit meremehkan. Oh, katanya pelan. Jadi ini dia. Raka langsung menoleh ke arahku. Sorot matanya berubah. Bukan terkejut, tapi khawatir. Aluna, kenapa kamu ke sini? Aku memaksakan senyum. Aku cuma bawa makanan. Livia mendekat beberapa langkah, mengamatiku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu manis, katanya ringan. Sederhana. Ada makna lain di balik kata itu. Raka langsung berdiri di antara kami. Posisinya jelas, protektif. Cukup, katanya tegas. Urusan kita sudah selesai dulu. Livia tersenyum tipis lalu meraih tasnya. Santai saja, aku hanya penasaran. Lalu sebelum pergi, ia berbisik pelan. Cukup untuk ku dengar. Hati-hati jatuh terlalu dalam pada pria seperti dia. Langkahnya pergi meninggalkan ruangan. Dan yang tertinggal adalah dadaku yang terasa sesak oleh sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan takut, bukan sedih, tapi cemburu. Aku menatap Raka. Dan untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang tidak pernah ingin kutanyakan. Siapa sebenarnya aku di hidupnya, jika wanita seperti itu masih punya tempat dalam masa lalunya? Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, justru karena terlalu banyak yang kurasakan. Aku kembali makan lebih cepat dari biasanya. Lebih sering diam. Lebih sering mengurung diri di kamar. Dan Raka jelas menyadarinya. Malam itu, aku duduk di teras belakang sendirian. Angin malam terasa dingin, tapi pikiranku jauh lebih dingin. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku tahu itu dia bahkan tanpa menoleh. Kamu berubah, suara Raka terdengar pelan tapi tegas. Aku tetap menatap taman. Tidak. Kamu menjauh, katanya lagi. Aku menelan ludah. Kamu terlalu banyak berpikir. Sunyi beberapa detik, lalu Raka duduk di sebelahku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jantungku tak nyaman. Apa karena wanita di kantor kemarin? Tanyanya akhirnya. Aku terdiam. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Raka menghela napas panjang. Dia masa lalu. Semua orang punya masa lalu, jawabku pelan. Dan aku tidak punya hak untuk cemburu. Kalimat itu terdengar dingin, padahal justru menyakitkan. Raka menoleh tajam. Kamu bukan tidak punya hak. Aku akhirnya menatapnya. Aku ini apa, Raka? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bukan teriakan, bukan emosi meledak. Justru terlalu tenang. Raka membeku. Aku istrimu di atas kertas. Aku tinggal di rumahmu, dilindungi olehmu. Tapi aku tidak tahu. Aku ini berarti atau hanya tanggung jawab. Hening. Aku bisa melihat konflik di wajahnya. Seperti ada perang yang sedang terjadi di dalam dirinya. Bibirnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Untuk pertama kalinya, Raka terlihat ragu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti barang, katanya akhirnya, lebih pelan. Aku tersenyum kecil, getir. Masalahnya, aku juga tidak ingin berharap pada sesuatu yang tidak jelas.
Aku berdiri, Bedlan menjauh perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, aku mendengar suaranya dari belakang. Kalau kamu tidak berarti, aku tidak akan setakut ini kehilanganmu. Langkahku terhenti. Napas terasa tercekat. Aku menoleh. Raka masih duduk di sana. Wajahnya serius. Matanya jujur. Kalimat itu bukan pengakuan cinta, tapi jauh lebih berbahaya dari itu. Karena itu berarti perasaannya sudah terlanjur terlalu dalam. Dan masalahnya, hatiku juga. Sejak percakapan malam itu, dadaku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat Raka terus terulang di kepalaku. Kalau kamu tidak berarti, aku tidak akan setakut ini kehilanganmu. Kalimat itu terlalu dalam untuk sekadar tanggung jawab. Terlalu jujur untuk sekadar basa-basi. Dan justru karena itulah, aku takut. Takut berharap. Takut menggantungkan hati pada pria dengan dunia yang berbahaya. Takut suatu hari nanti, jika aku benar-benar jatuh, aku akan hancur tanpa sisa. Pagi itu, aku berdiri lama di depan lemari. Tas kecil sudah di tangan. Bukan untuk kabur selamanya. Aku hanya ingin pergi sebentar. Menjauh. Menenangkan diri. Namun saat aku baru sampai di depan pintu, suara mobil berhenti mendadak terdengar dari luar. Pintu terbuka keras. Langkah kaki cepat menyusul. Aku menoleh. Raka berdiri di sana. Rambutnya sedikit berantakan. Kemeja belum sepenuhnya rapi. Napasnya berat, seolah ia baru berlari. Tatapannya langsung tertuju pada tasku. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya pelan tapi suaranya tegang. Aku menelan ludah. Pergi sebentar. Pergi kemana? Entahlah, hanya ingin sendiri. Raka melangkah mendekat. Tidak marah, tidak membentak. Justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Kamu mau pergi tanpa bilang apa-apa? Aku menunduk. Aku tidak ingin merepotkan. Kalimat itu membuat wajahnya berubah. Ia berhenti tepat di depanku. Sejak kapan kamu merasa kamu adalah beban di hidupku? Aku terdiam. Raka mengangkat wajahku perlahan memaksaku menatapnya. Tatapannya bukan dingin, bukan keras. Justru penuh sesuatu yang berbahaya. Kamu bukan tamu di rumah ini, Aluna, katanya rendah. Dan kamu bukan sekadar orang yang aku lindungi karena kasihan. Napas kami terasa terlalu dekat, dadaku bergetar. Aku tidak tahu harus menaruh perasaan ini di mana. Lanjutnya pelan. Tapi satu hal yang aku tahu, saat aku melihat kamu pergi, aku panik. Sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang penuh makna. Aku menggenggam tali tas lebih erat. Raka, aku takut. Takut apa? Takut kalau aku benar-benar penting bagimu. Dunia kamu akan menyeretku lebih jauh. Raka terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, tapi pasti, aku akan runtuhkan dunia itu dulu, sebelum membiarkan dunia itu menyakitimu. Kalimat itu bukan janji manis. Itu ancaman, bagi siapapun yang berani menyentuhku. Perlahan tanganku melepas tali tas. Tasku jatuh ke lantai. Bukan karena lemah, tapi karena aku tidak lagi ingin pergi. Dan Raka menatap tasku yang jatuh itu, seolah itu adalah keputusan paling penting yang pernah kubuat. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ketika aku memilih tetap tinggal, artinya aku sudah benar-benar mempertaruhkan hatiku. Dan mungkin hidupku. Sejak hari itu, Raka mulai lebih sering berada di rumah. Bukan karena santai, tapi karena sesuatu sedang ia awasi. Aku bisa melihatnya dari cara ia lebih sering menatap ponsel, dari wajahnya yang semakin keras saat menerima panggilan tertentu. Malam itu, saat aku membawa teh ke ruang kerja, pintu sedikit terbuka. Aku tidak bermaksud menguping, tapi namaku disebut. Wanita itu bukan target utama. Suara pria di seberang telepon terdengar samar. Targetnya dari awal ibunya. Aku berhenti. Napas terasa tercekat. Raka berdiri membelakangi pintu. Suaranya dingin, tajam. Aku tahu. Aku menempelkan tangan ke dinding agar tidak jatuh. Aku sudah cek ulang. Utang 200 juta itu bukan murni utang bisnis. Suara pria itu melanjutkan. Itu perangkap. Jantungku serasa berhenti. Perangkap? Raka terdiam lama sebelum menjawab. Aku tahu siapa dalangnya. Aku tidak kuat lagi. Tanpa sadar, aku mendorong pintu sedikit lebih lebar. Engselnya berdecit pelan. Raka langsung menoleh. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada justru penyesalan. Ia menutup panggilan. Mendekat perlahan. Kamu dengar, katanya pelan. Aku menelan ludah. Utang itu perangkap? Raka tidak langsung menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Siapa? Tanyaku, suara hampir tidak keluar. Ia menatapku lama, seolah menimbang apakah aku cukup kuat mendengar jawabannya. Lalu akhirnya ia berkata, pelan tapi jelas. Pamanku. Dunia terasa miring. Pamanku.
Orang yang dulu mengatur sebagian besar bisnis keluarga, termasuk tambang, termasuk pinjaman-pinjaman kotor. Aku mundur satu langkah. Kenapa ibuku? Raka menghela napas berat. Karena ibumu dulu pernah bekerja di salah satu jalurnya. Dia keluar, membawa data, menolak ikut permainan. Aku menutup mulutku sendiri. Bukan karena ibuku jahat, tapi karena ibuku terlalu jujur. Pamanku ingin memaksanya kembali. Atau menghancurkannya pelan-pelan. Dan Raka menatapku, matanya gelap oleh emosi. Kamu sedih jadikan alat tekan. Air mata akhirnya jatuh. Selama ini aku merasa hidupku dijual karena keadaan. Ternyata, aku memang sengaja dijadikan korban. Aku tidak tahu semuanya saat awal menikahimu, kata Raka cepat, seolah takut aku salah paham. Aku baru sadar setelah kamu sudah terlalu dalam terseret. Aku menggeleng pelan, dada sesak. Jadi sejak awal, aku bukan pilihan, aku umpan. Raka mendekat, suaranya penuh penyesalan. Kamu bukan umpan bagiku, tapi bagi mereka, iya. Kalimat itu menyakitkan. Karena jujur, aku menatapnya dengan mata basah. Berarti sejak awal, hidupku memang dipertaruhkan oleh orang-orang yang bahkan tidak peduli padaku. Raka mengepalkan tangan. Dan karena itu, aku tidak akan berhenti sebelum semua ini selesai. Aku tahu dari sorot matanya. Bukan lagi sekadar proteksi. Bukan sekadar tanggung jawab. Ini sudah menjadi perang. Dan aku berada tepat di tengahnya. Sejak pengakuan Raka malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena tidak aman. Justru karena terlalu sunyi. Seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Raka semakin sering pergi tanpa banyak bicara. Pengawal semakin banyak. Ponselku tidak pernah benar-benar sepi. Dan entah kenapa, hatiku justru semakin gelisah. Siang itu, Bu Sari meminta izin pulang lebih awal karena anaknya sakit. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian di rumah. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Pesan singkat, kamu ingin ibumu tetap hidup? Ikut petunjuk ini. Tanganku langsung dingin. Seketika pesan lain masuk, berisi alamat. Jantungku berdegup keras. Ini jebakan. Aku tahu itu. Tapi ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takutku, ibuku. Tanpa berpikir panjang, aku mengganti pakaian, mengambil jaket, dan keluar lewat pintu samping. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku pikir, aku hanya akan pergi sebentar. Mencari tahu, lalu kembali. Aku salah. Mobil yang menjemputku berhenti di tempat yang terlalu sepi. Gudang tua, bau besi, bau tanah, bau bahaya. Saat aku sadar, itu sudah terlambat. Pintu terkunci dari luar. Langkah kaki mendekat. Dan di antara bayangan gelap itu, muncul sosok pria paruh baya dengan senyum tipis. Tatapannya dingin. Anak dari wanita keras kepala itu, katanya pelan. Dan istri dari keponakanku. Darahku membeku. Aku sudah tahu bahkan sebelum dia menyebutkan namanya, pamannya Raka. Tenang saja, katanya sambil melangkah mendekat. Kamu tidak akan mati, belum? Aku mundur hingga punggungku menempel ke dinding. Aku hanya ingin kamu mengerti. Lanjutnya tenang. Semua ini terjadi karena ibumu dan suamimu terlalu suka melawan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Apa salah kami? Suaraku gemetar. Pria itu tersenyum tipis. Orang baik selalu salah di dunia yang kotor. Pintu gudang tiba-tiba terbuka keras. Brak! Cahaya masuk bersamaan dengan suara langkah kaki yang sangat kukenal. Raka! Wajahnya bukan lagi dingin. Bukan lagi tenang. Wajahnya penuh amarah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sentuh dia sekali lagi, suara Raka rendah dan mematikan. Dan aku pastikan dunia yang kamu bangun runtuh hari ini juga. Pamannya menoleh perlahan, seolah sudah menduga. Keponakanku yang emosional. Raka tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke arahku. Begitu aku berada di tangannya, dunia seakan kembali bernapas. Tangannya menggenggam pundakku erat. Terlalu erat, seolah takut aku akan hilang lagi. Matanya menatapku, bukan dengan marah, tapi dengan ketakutan. Aku hampir kehilanganmu, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka benar-benar hancur hanya karena satu hal. Aku. Pamannya tertawa kecil di belakang. Lihat, kelemahanmu terlalu jelas, Raka. Raka menoleh dengan tatapan dingin. Kamu menyebutnya kelemahan. Ia menarikku lebih dekat ke sisinya. Malam itu udara terasa berat. Raka tidak langsung membawaku pulang setelah kejadian di gudang. Mobil justru berhenti di sebuah bangunan tua, kantor lama keluarganya. Pamannya sudah menunggu di dalam. Akhirnya kamu datang, katanya datar. Raka berdiri di depanku. Akhiri permainanmu. Pria itu menatapku.
Semua ini bisa berhenti sejak awal kalau ibunya mau menurut. Dadaku bergetar. Kenapa ibu saya? Ia terdiam, lalu berkata pelan. Karena ibumu menolak menandatangani laporan palsu yang akan menjatuhkan Raka. Dia memilih jujur, dan aku menghancurkan hidupnya. Aku menoleh ke Raka, air mata tak tertahan. Ibuku bukan korban. Ibuku adalah orang yang diam-diam melindungi kami. Beberapa hari kemudian, semua bukti terbuka. Pamannya menyerahkan diri. Utang 200 juta itu resmi dihapuskan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Malam itu aku dan Raka duduk di teras rumah. Apa kamu menyesal menikah denganku? Tanyaku pelan. Raka menatapku. Aku menyesal karena terlalu lama menyangkal perasaan sendiri. Tanganku digenggam lembut. Aluna, kamu bukan kewajiban. Kamu bukan beban. Kamu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil, meski awalnya salah. Air mataku jatuh, kali ini karena lega. Aku tersenyum kecil. Berarti, aku tidak menikah sendirian lagi. Raka membalas senyumku. Kamu tidak pernah sendirian sejak hari aku mulai mencintaimu. Dan akhirnya kata itu terucap, Sinta. Bukan karena utang, bukan karena paksaan, tapi karena dua orang yang saling memilih untuk bertahan. Tamat.